Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai model dan strategi komunikasi. Pertama, kami akan membahas mengenai pengertian strategi. Strategi didefinisikan sebagai arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang digunakan untuk mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya di lingkungan yang menantang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan para stakeholder. Strategi merupakan arah perusahaan yang bersifat jangka panjang, di mana arah ini adalah arah perusahaan untuk mencapai keuntungan atau sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Strategi diimplementasikan melalui konfigurasi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Konfigurasi sendiri dapat diartikan sebagai bentuk susunan setting atau sistem yang merupakan susunan dari berbagai subsistem yang saling terkait untuk menjalankan suatu proses, yaitu proses implementasi strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dalam konteks komunikasi, konfigurasi di sini dapat diartikan sebagai taktik-taktik dan teknik-teknik komunikasi yang digunakan dalam proses implementasi strategi. Strategi harus dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat. Umumnya, banyak orang yang seringkali mencampur adukan kedua kata tersebut. Contoh, strategi digunakan untuk menangkan keseluruhan kejuaraan, sedangkan taktik hanya digunakan untuk memenangkan satu pertandingan. Strategic analysis atau analisis strategis adalah analisis lingkungan bisnis dalam kurung internal dan eksternal dengan penekanan pada implikasi lingkungan terhadap strategi perusahaan. Ini dimulai dengan definisi misi untuk organisasi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan memberikan konteks terhadap strategi yang akan dirumuskan. Pernyataan misi biasanya berisi kriteria tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi strategi ketika mereka dirancang dan diimplementasikan. Semua analisis strategis harus memperhitungkan lingkungan eksternal organisasi yang berubah, dalam kurung sering digambarkan menggunakan akronim PESTEL, dan kapasitas serta kemampuannya untuk mengimplementasikan strategi. Alat yang biasa digunakan untuk analisis ini termasuk matriks BCS dan matriks ENSOF. Bagaimana mengelola strategi? Dalam arti luas, manajemen strategik adalah persoalan mengenai pengambilan keputusan strategis atau dalam konteks stakeholder relation. Keputusan yang menjawab pertanyaan tentang Johnson and Scholes 2006, what are the values and expectation of those who have power in around the business? Apa nilai-nilai atau harapan dari para stakeholder yang memiliki kekuasaan dalam lingkup bisnis perusahaan? Mengelola strategi. Values and expectation dari para stakeholders pada dasarnya merupakan wujud dari kepentingannya terhadap perusahaan. Secara mudah, apa nilai-nilai dan harapan yang diinginkan oleh para stakeholder-nya terhadap perusahaan harus dipenuhi. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki nilai-nilai yang selaras dengan kepentingan stakeholder sehingga memenuhi harapannya. Secara umum, inilah yang disebut dengan apa makna perusahaan di mata para stakeholder-nya. Untuk membangun makna yang positif atau well reputation and good image di mata para stakeholder inilah strategi stakeholder relationship harus dirumuskan berdasarkan model sistem centric. Dan di sini ada gambar tentang model sistem centric di mana antara strategic analysis, strategic implementation, dan strategic choices itu saling berkesinambungan, membentuk sebagai roda ya yang saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Strategic choice. Proses pemilihan strategi ini melibatkan pemahaman atas sifat harapan atau biasa kita sebut ekspektasi dari para stakeholder. Menurut Johnson and Scholes menyebutkan dengan ground rules atau aturan dasar. Kemudian mengidentifikasikan pilihan strategis dan mengevaluasi serta memilih pilihan strategis. Untuk menghadapi adanya perubahan yang akan datang, perlu sekali dibuatkan pilihan-pilihan strategis sesuai dengan ranah organisasi yang kita kelola. Dalam manajemen modern, sering sekali kita dengar adanya pilihan-pilihan strategis, diantaranya strategi tingkat korporat,
Strategi tingkat korporat ini dalam tingkat korporat ini berguna untuk memberikan gambaran arah pertumbuhan dan pengelolaan berbagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi korporat ini harus dijadikan sebagai acuan pokok oleh SBU dan fungsional organisasi dalam membuat strateginya masing-masing. Yang kedua, strategi tingkat SBU. Nah, di sini memiliki strategi dengan maksud untuk meningkatkan daya saing organisasi dalam satu industri yang masukinya. Lalu dalam perkembangan begitu kompleksnya permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh perusahaan, begitu cepatnya perubahan yang melingkupi perusahaan, perlu adanya penanganan yang secara sistematis. Nah, proses pencarian yang matang ini tercermin dari tahapan yang dilalui penentuan dan implementasi yang strategi. Nah, di sini ada 3, tahapan analisis dan strategi, yang kedua tahapan implementasi strategi, dan 3 tahapan evaluasi strategi. Kesimpulannya, dengan mempelajari dan memahami lebih jauh mengenai strategi, kita tahu bahwa strategi merupakan arah perusahaan yang bersifat jangka panjang, di mana arah ini adalah arah perusahaan untuk mencapai keuntungan atau sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Values dan expectation dari para stakeholder pada dasarnya merupakan wujud dari kepentingan terhadap perusahaan. Secara mudah, apa nilai-nilai dan harapan yang diinginkan oleh para stakeholder-nya terhadap perusahaan harus dipenuhi. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki nilai-nilai yang selaras dan kepentingan stakeholder sehingga memenuhi harapannya. Terima kasih, kami dari kelompok 3. Syukur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.